Oke, balik lagi bersama gua Ihsan di channel Ihsan Fadil. Dan kali ini sebelum kalian tidur gua bakalan ceritain film. Oke, langsung aja selamat datang di Big Hero 6. Oke, jadi film diawali dengan pertarungan robot ilegal. Terus pemenangnya robot ini. Yang puja robot ini namanya Yama. Terus ada bocah dateng nantengin Yama pakai robot kecilnya. Nama bocah ini Hiro Hamada. Yama nerima tantangan itu karena dia pede menang. Emang betul dia menang. Tapi Hiro ngajak tanding lagi soalnya dia masih punya uang. Jadinya pertandingan dimulai lagi tapi kali ini Hiro yang menang. Nih orang merendah tuk meroket, Cir. Oke lanjut. Si Yama yang gak terima kalah ngambil robot Hiro sama nyuruh bawahannya buat nyerang Shiro. Tapi kakaknya Hiro datang buat nyelamatin adeknya. Nah, nama kakaknya ini Tadashi Hamada. Mereka berdua berhasil ngerebut robotnya lagi sama berhasil kabur dari mereka. Tapi gak berhasil kabur dari polisi. Mereka semua pun ditangkap. Nggak lama, mereka bebas karena bibinya datang buat bebasin mereka. Bibinya terus ngomelin mereka di jalan pulang soalnya khawatir sama mereka. Pas di kamar, si Hiro dapat info kalau bakal ada pertandingan robot lagi di kota sebelah. Kakaknya coba nahan si Hiro soalnya si Hiro jenius tapi sayang banget kejeniusannya dipakai buat hal yang gak penting. Terus si Hiro ngejawab, "What? Go to college like you? So people can tell me stuff I already know?" akhirnya kakaknya nganterin Hiro soalnya dia nggak bisa ngehentiin Hiro tapi juga nggak bisa biarin Hiro pergi sendirian. Mereka pun mampir ke kampus kakaknya. Kakaknya bilang kalau dia harus ambil sesuatu dulu. Pas di lab kakaknya, si Hiro takjub sama suspensi elektromagnetik di sepeda yang dibuat sama Gogo. Terus takjub sama laser listrik plasma yang dibuat Wasabi. Yang terakhir takjub juga sama bola logam yang meledak buatan Honey Lemon. Hiro juga kenalan sama Fred yang ternyata dia bukan mahasiswa di situ. Fred cuma penggemar sains. Habis itu Hiro sama kakaknya ke ruangan si kakaknya. Si Hiro nanya, apa penemuan kakaknya itu? Kakaknya nyambut bulu tangan Hiro pakai lakban. Terus ada robot perawat yang aktif gara-gara si Hiro kesakitan. Robot ini namanya Baymax. Robot ini dirancang buat ngebantu manusia di masa depan. Kakaknya juga ngejelasin kalau si Baymax ini diprogram dengan lebih dari 10.000 prosedur medis. Sama fisiknya juga dibuat dari bahan vinil. Baymax balik nonaktifin diri soalnya Hiro udah puas sama pelayanan Baymax. Abis itu profesornya Tadashi datang. Terus ngobrol sama si Hiro tentang robot yang Hiro bawa. Kakaknya juga ngasih tahu ke Hiro kalau robot yang Hiro buat itu ternyata ditemuin sama profesornya. Nama profesornya itu Robert Callahan. Profesornya nawarin Hiro buat masuk ke kampusnya. Tapi kakaknya bilang kalau si Hiro lebih fokus ke pertarungan robot. Pas kakaknya mau lanjut nganterin si Hiro ke pertandingan robot, tiba-tiba si Hiro bilang kalau dia tertarik sama mau masuk kampus kakaknya ini. Di rumah, kakaknya bilang kalau tiap tahun ada pameran karya mahasiswa. Kalau Hiro buat profesornya kagum, Hiro masuk. Terus pas Hiro mau mulai karyanya, dia bingung soalnya nggak ada ide sama sekali. Kakaknya coba ngebantuin dia pakai cara gini. Ya, gue nggak tahu ya apa ini namanya. Pas lagi ngeliat ke robotnya, akhirnya dia dapet ide. Hiro pun langsung ngebuat karyanya. Pas hari H, Hiro dibantuin kakaknya sama teman-temannya buat bawain barang. Terus pas bagian Hiro tampil, awalnya sepi gara-gara Hironya gugup. Tapi kakaknya terus ngedukung sampai akhirnya banyak yang nonton karyanya itu. Nah, karyanya itu namanya Microbot. Jadi magnet kecil yang banyak bisa ngebentuk apapun sesuai imajinasi pengguna. Microbot itu dikendaliin sama pemancar saraf. How about transportation? Microbots can move it. If you can think it, the microbots can do it. Pas udah selesai tampil, ada orang yang mau beli karyanya Hiro buat di perusahaannya. Orang ini namanya Mr. Cray. Profesor Robert datang buat ngasih tahu ke Hiro kalau Mr. Cray ini bakal ngelakuin apa aja buat kepentingannya sendiri. Sama ngasih pilihan ke Hiro, mau ngejual karyanya apa mau dikembangin bakatnya itu. Hiro akhirnya nolak tawaran Mr. Cray sama dia juga diterima di kampus kakaknya itu. Abis itu, Hiro sama kakaknya ngobrol di luar. Kakaknya bilang, "Selamat datang di kampus." Terus Hiro makasih ke kakaknya soalnya berkat dia, Hiro bisa masuk ke kampus itu. Terus Hiro sama kakaknya balik lagi ke tempat pameran soalnya tempat itu kebakaran. Orang ini bilang ke Tadashi kalau di dalam masih ada Profesor Robert. Kakaknya mau nolongin profesornya itu tapi ditahan sama Hiro. Kakaknya tetap masuk soalnya harus ada yang bantuin profesornya itu. Pas kakaknya udah masuk, tiba-tiba Profesor Robert sama Tadashi meninggal gara-gara kebakaran itu. Terus beberapa hari setelah Tadashi meninggal, Hiro terus ngurungin diri di kamar. Bibinya datang buat bawain makanan sama ngasih tahu kalau dia habis dihubungi sama pihak kampus kalau Hiro masih bisa daftar. Hiro cuma bilang kalau dia bakal pertimbangin lagi. Hiro juga dapat pesan video dari teman-temannya kalau mereka khawatir sama dia. Terus pas Hiro lagi megang robotnya, tiba-tiba perintilan dari robot itu jatuh ke kakinya Hiro yang ngebuat Baymax aktif gara-gara ngedenger Hiro kesakitan.
Baymax nanya ke Hiro seberapa sakitnya dari skala 1 sampai 10. Hiro ngejawab kalau dia nggak apa-apa. Pas Baymax mau ngecek kakinya, Hiro malah jadi jatuh. Baymax nolongin Hiro sama ngecek lukanya Hiro. Dan hasil diagnosanya pubertas. Terus Hiro nyuruh Baymax buat balik lagi ke tempatnya. Pas Hiro lagi maksa Baymax buat balik ke tempatnya, dia jatuh lagi sama nemuin microbotnya di jaket yang gerak sendiri. Hiro ngira kalau microbotnya udah rusak soalnya pemancar sama microbot lainnya udah kebakar semua di tempat pameran. Terus Baymax bilang kalau kayaknya microbot Hiro mau pergi ke suatu tempat. Oh iya? Kenapa nggak lo cari tahu aja dia mau kemana? Apa itu bakal nenangin suasana hati lo? Yaps. Baymax pun pergi, terus Hiro yang gak ngira itu ngejar Baymax sampai akhirnya Baymax berhenti di tempat ini. Baymax bilang ke Hiro kalau dia udah nemuin kemana microbot Hiro mau pergi. Akhirnya Hiro penasaran. Terus mereka masuk ke tempat itu lewat jendela. Pas Hiro lagi ngecek tempat itu, dia kaget soalnya ada yang ngebuat microbotnya lebih banyak. Microbot itu tiba-tiba aktif terus ngejar mereka berdua. Go, go! Gara-gara kejadian itu, Hiro ngelapor ke polisi. Tapi nggak ada gunanya soalnya polisi itu mau ngehubungi wali si Hiro. Hiro balik ke rumahnya dengan cara diem-diem biar nggak ketahuan bibinya soal Baymax. Pas di kamar, Baymax nanyain tentang Tadashi gara-gara ngeliat topinya. Hiro bilang kalau Tadashi udah mati. Baymax nenangin suasana hati Hiro pakai cara ngehubungi teman-temannya Hiro sama meluk Hiro. Baymax juga turut berduka atas kebakaran itu. Pas itu Hiro nyadar sesuatu kalau kebakaran itu bukan kecelakaan, tapi udah direncanain sama orang bertopeng tadi. Hiro berencana balas dendam karena orang itu udah buat Tadashi mati. Terus Hiro mulai rencananya, ngebuat Baymax jadi bisa bertarung sama ngasih armor biar kuat. Mereka pun pergi ke tempat tadi, tapi tempat itu udah kosong. Pas Hiro ngikutin arah microbotnya pergi, pria bertopeng itu pun muncul dari laut. Hiro langsung ngumpet bareng Baymax. Pas lagi ngumpet, tiba-tiba temennya Hiro datang soalnya mereka khawatir sehabis dihubungi sama Baymax. Gara-gara itu, pria bertopeng itu nyerang mereka. Baymax can handle that guy! Oh no. Mereka pun dikejar, sama Hiro juga ngejelasin situasinya ke mereka. Fred bawa mereka ke rumahnya, tempat yang aman. Tapi temen-temennya nggak ada yang percaya soalnya rumah itu mewah. Sampai pelayannya keluar baru mereka percaya. Fred berteori kalau orang bertopeng itu Mr. Cray, soalnya dia yang mau beli microbotnya Hiro tapi ditolak. Hiro bilang kalau Mr. Cray itu terlalu terkenal, jadi dia nggak mungkin ngelakuin itu. Baymax bilang kalau orang bertopeng itu golongan darahnya AB-. Gara-gara Baymax nge-scan orang bertopeng itu, Hiro jadi punya rencana buat nangkap orang itu. Jadi sebelum itu Hiro nge-upgrade semuanya jadi superhero. Mulai dari Honey Lemon, Gogo, Fred, Wasabi, sama yang terakhir Baymax. Whoa, hold up. Baymax nge-scan semua orang buat nyari si orang bertopeng itu. Terus akhirnya ketemu di sebuah pulau. Habis itu mereka semua pergi ke sana. Di sini mereka ngecek suatu tempat yang mencurigakan sama ngeliat CCTV di tempat itu. Isi rekaman CCTV itu ngejelasin kalau dulu tempat ini tuh lab eksperimennya Mr. Cray. Dia lagi ngembangin portal buat teleportasi. Awalnya berhasil pas nge-teleport barang. Tapi waktu coba nge-teleportasi manusia, ada error yang bikin satu portal hancur. Terus orang yang dipakai buat eksperimen malah kejebak di dalam portalnya. Pas lagi ngeliat CCTV, tiba-tiba mereka diserang sama orang bertopeng itu. Mereka semua bertarung ngelawan orang bertopeng itu. Sampai akhirnya orang bertopeng itu nyerang Baymax. Tapi Hiro yang bareng Baymax itu jatuh kena orang bertopeng itu.
terus topengnya copot, dan ternyata orang itu Profesor Robert yang masih hidup. Lah, lu kok bisa selamat dari ledakan? Bisa lah, soalnya ada microbot lo. Tapi Tadashi mati pas mau nyelamatin lo, kenapa lo biarin dia mati? Itu salahnya sendiri. Dah, sini balikin topengnya. Hiro pun marah, dia sampai ngebuang chip Tadashi sama nyuruh Baymax buat nyerang Profesor Robert. Temen-temennya coba ngehentiin Baymax, tapi Hiro malah kena lemparan Baymax. Abis itu, Profesor Robert dapet topengnya lagi terus coba buat kabur. Pas Baymax mau nembak Profesor Robert, Honey Lemon berhasil masukin chip Tadashi lagi ke Baymax. Jadinya dia berhenti nyerang. Hiro marah ke temen-temennya soalnya ngebiarin Profesor Robert kabur. Dia pun pergi bareng Baymax. Pas di garasi, Hiro ngebenerin sensor Baymax. Pas sudah benar, Hiro mau ngeluarin chip Tadashi tapi Baymax nggak ngebiarin itu. Baymax bilang kalau dia diprogram buat ngebantu manusia bukannya ngebunuh. Itu yang diinginin sama Tadashi. Hiro frustasi sama bilang kalau Tadashi itu udah nggak ada. Terus Baymax ngeliatin video proses Tadashi ngebuat Baymax. Abis itu, Hiro minta maaf ke Baymax sama ke teman-temannya. Kalau misalkan ada yang nanya gimana mereka bisa ke situ secepat itu, padahal kan tadi ditinggal sama si Hiro di pulau itu. Jawabannya itu udah dijelasin sama Fred kalau mereka itu dijemput sama helikopter pribadinya Fred. Oke lanjut. Honey Lemon ngeliatin rekaman CCTV ke Hiro kalau ternyata orang yang masuk ke dalam portal itu anaknya Profesor Robert. Gara-gara itu Profesor Robert mau balas dendam. Jadinya mereka sekarang mau ngehentiin Profesor Robert pakai cara yang benar. Abis itu adegan pindah ke Mr. Cray yang lagi pidato di perusahaannya. Pas lagi itu tiba-tiba Profesor Robert muncul dan nangkap dia. Profesor Robert bilang kalau dia bakal ngambil semua yang Mr. Cray punya. Nggak cuma itu, dia juga bikin portal di atas gedung perusahaan Mr. Cray yang bikin semua yang ada di bawahnya kesedot. Terus Hiro and Friend datang sama bilang ke Profesor Robert kalau balas dendam itu nggak bakal ngubah apa-apa. Ya udah pasti kalau omongan itu nggak ada gunanya ya. Kalau berhasil nanti jadi nggak seru filmnya. Oke lanjut. Profesor Robert nyerang mereka habis-habisan sampai di mana mereka terpojok. Tapi di saat itu Hiro nemuin cara buat ngalahin Profesor Robert. Gua kasih tahu nih cara ngalahinnya itu pakai cara terus nyerang microbotnya biar perintilan microbotnya itu masuk ke portal sampai microbotnya itu jadi sedikit. Oke lanjut. Hiro ngasih sedikit cara buat keluar dari situasi terpojok itu dan berhasil. Situasi jadi berbalik di mana sekarang Hiro and Friend yang ngejalanin rencana itu. Pas microbotnya udah habis, Hiro nangkep Profesor Robert sama ngancurin topengnya itu. Terus Baymax ngedeteksi kalau ada tanda kehidupan di dalam portal itu. Nah, orang yang di dalam portal itu anaknya Profesor Robert ya. Jadinya Hiro sama Baymax masuk ke portal itu buat nolongin. Enggak. Maksud gua, kenapa terbangnya harus ke atas dulu dah? Kan bisa tuh langsung masuk ke portalnya. Oke lanjut. Pas Hiro udah nemuin anaknya Profesor Robert dan lagi jalan balik, tiba-tiba ada tembok gede yang hampir nabrak mereka. Baymax langsung maju buat ngelindungi Hiro, tapi gara-gara itu armor Baymax rusak parah, termasuk alat pendorong di kakinya. Tapi Baymax masih ada cara buat nyelamatin mereka pakai dorongan dari tangannya. Hiro sebenarnya nggak mau, tapi itu satu-satunya cara. Akhirnya Hiro berhasil selamat, tapi Baymax malah kejebak di portal itu. Terus Profesor Robert ditangkap dan Hiro balik ngejalanin hari-harinya kayak biasa. Pas lagi di kampus, dia nemu chip Tadashi di armor tangannya Baymax. Akhirnya Hiro bikin Baymax baru, tapi ingatannya masih sama kayak dulu. Dan filmnya ditutup dengan mereka yang ngelanjutin hidupnya sebagai superhero. Oke, jadi filmnya udah tamat ya. Dan fun fact, ini pertama kalinya gue nonton film ini. Dan film ini juga dapat rating 7,8/10 di IMDb ya. Oke, semoga dengan gue udah menceritakan film ini, kalian bisa tidur nyenyak. Dan ya, jika kalian suka, bisa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga langsung nonton segmen baru kita ini, yaitu ceritain sebelum tidur ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.